Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa. Padang rumput, kandang, kebiasaan, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri sendiri maupun masyarakat. Etika sama maknanya dengan moral. Pengertian etika terbagi menjadi dua, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti umum. Pengertian etika dalam arti luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Sedangkan pengertian etika dalam arti umum, yaitu pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Etika adalah kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada etika umum, yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua ada etika khusus, yang membahas prinsip-prinsip tersebut dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Nah, ada beberapa aliran-aliran etika. Yang pertama ada etika keutamaan, yaitu teori yang mempelajari keutamaan. Watak yang terkandung dalam nilai etika ini adalah baik hati, terus terang, murah hati, percaya diri, santun, jujur, peduli, dan toleransi. Yang kedua ada etika teleologis, yaitu teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Yang ketiga ada etika deontologis, yaitu teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Selanjutnya ada etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila tergantung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia menjadi manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Yang ketiga ada sila persatuan yang mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Yang keempat ada sila kerakyatan yang mengandung dimensi berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima ada sila keadilan yang mengandung dimensi nilai mau peduli atau nasib orang lain dan kesediaan membantu kesulitan orang lain. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, memperkaya batin, dan menyadarkan akan harkat dan martabat. Hierarki nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan. Yang pertama, nilai kenikmatan. Yang kedua, nilai kehidupan. Yang ketiga, nilai kejiwaan. Dan yang terakhir atau yang keempat, nilai kerohanian. Nilai menurut Noto Nagoro dibedakan menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama, nilai material. Yang kedua, nilai virtual. Dan yang ketiga, nilai kerohanian. Kemudian, nilai kerohanian dibedakan dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama, nilai kebenaran, yang kedua, nilai keindahan, yang ketiga, nilai kebaikan, dan yang keempat, nilai religi.
Selanjutnya, Pancasila sebagai norma moral. Pancasila sebagai norma moral merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma moral merupakan ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Pancasila telah dijabarkan dalam satu norma, yaitu norma moralitas, sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Pertama, norma hukum adalah suatu sistem perundang-undang yang berlaku suatu negara. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum Indonesia. Yang kedua, Pancasila dari hukum yang berlaku juga berdasarkan kepada penilaian moral dan hukum Pancasila. Sistem etika politik Pancasila. Semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam melaksanakan politik negara harus disadarkan moral Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kekuasaan kepada negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, tetapi berdasarkan legitimasi hukum. Legitimasi demokrasi. Oleh disebabkan itu, asas lebih berkaitan dengan legitimasi moral sehingga negara Indonesia yang berketuhanan Maha Esa berbeda dengan negara teokrasi. Sila kedua, kemanusiaan yang beradab. Negara pada prinsip merupakan persatuan hidup manusia sebagai mutlak Tuhan. Sila ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia sebagai umat manusia di Indonesia hidup seorang dalam suatu kesejahteraan bersama. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dipisah Tina, yaitu Sistem Etika Politik Pancasila. Dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan. Negara adalah berasal dari rakyat, merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat. Dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif, konsep pengembalian keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau legitimasi demokrasi. Kemudian yaitu sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila ke-5 mutlak menjadi tujuan dalam kehidupan negara. Nilai Pancasila sebagai sumber etika. Pancasila tidak hanya sebagai sumber dari segala sumber hukum, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Kemudian yaitu Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara. 1. Moralitas memang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis. Kalau krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Yang kedua yaitu moralitas individu, lebih merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat kedalam, tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Yang ketiga yaitu moralitas individu ini terakumulasi menjadi moralitas sosial, sehingga akan tampak perbedaan antara masyarakat yang bermoral tinggi dan rendah. Yang keempat, istilah moralitas mondial adalah moralitas yang bersifat universal yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Moralitas yang terkait dengan keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan sebagainya.